Jadi yang nomor 16, tidak senang, mudah rewel, menangis. Itu biasanya anak-anak yang seperti ini, saya lihat anak ini ya gimana ya, kayak dalam mood yang nggak enak, pasti ada sesuatu yang mengganggu dia. Mungkin dia tadi minta sesuatu nggak dikasih, bukan nggak dikasih, karena dia kita nggak tahu kamu minta apa. Nah dia jadi merasa aku pingin keinginanku nggak diikuti. Padahal yang terjadi adalah bahwa kita nggak tahu apa yang diinginkan dia. Tetapi memang ada beberapa kesempatan kita orang tua tidak bisa selalu memberikan apa yang dia minta kan. Nah itu dia mungkin kebawa ke tempat terapi. Nah anak ini tidak mudah untuk didistraksi dengan hal-hal lain. Jadi dia akan ingat terus. Jadi kalau umpamanya punya anak seperti ini, ya seperti kita lah. Kita harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Nah, kita tuh sebenarnya mau ngajar ini ke anak-anak. Kamu kalau nggak mendapatkan rotan, akar pun jadi. Kamu harus kalau kita bisa punya mental seperti itu, kita nggak gampang patah. Kita nggak gampang marah-marah terus sepanjang hari marah-marah. Maka dari itu latihlah anak ibu untuk bisa kalau umpamanya dia maunya A, dikasih lainnya pun dia oke. Itu pun nanti akan terjadi di tempat terapi. Tempat terapi yang kan kita juga nggak mungkin bisa memberikan semuanya yang dia minta. Biasanya gini, anak ini bermain dengan sesuatu sebentar, tetapi kita kan nggak mungkin terus gini, saya biarkan kamu main itu selama 30 menit, karena kamu suka. Mau diambil dia nggak mau, marah. Mau diambil marah. Terus kita kan kalau di tempat terapi tidak akan diikuti. Pasti akan diambil, walaupun anaknya nanti menangis, tidak senang. Nah, dalam konteksnya terapi, kalau saya di tempat saya, nggak apa-apa, itu latihan. Ya, melatih anak untuk bisa menerima sesuatu pembatasan. Mungkin pembatasan waktu, penggantian mainan, kamu nggak bisa main ini, kamu kamu sekarang mainnya yang ini. Karena ini mungkin sedang dipinjam sama temennya. Nah, itu semua ini kalau umpamanya anak menangis rewel, untuk latihan memang itu bagus. Tapi kalau anak ini jenis anak yang biasanya aku selalu dikasih, terus akhirnya nggak dikasih, ya ini rewelnya bisa seharian. Akhirnya juga akan mengganggu terapi. Nah, maka dari itu kita jangan membuat anak kita seperti ini. Nanti yang problem juga ke kita juga. Nah, mau diajak kemana-mana, kalau dia minta, dia tahu, saya minta, nggak dikasih sama orang tua saya berhak untuk rewel dan mengganggu orang tua saya. Itu, wah, itu memang banyak terjadi dan orang tua biasanya tidak tega. Nah, itu sulit kalau tidak tega. Padahal kalau kita nggak mengadres ini dalam waktu mereka masih kecil, kita nggak akan punya kesempatan untuk menghandle mereka pada waktu dia besar. Nah, kalau kejang, nomor 17 kejang ini kita nggak bisa, ya itu ada problem di koneksi antara otak kiri dan otak kanan. Nah ini adalah situasi yang kalau dia sering-sering kejang, nah waktu terapinya, mungkin waktu kejangnya waktu terapi. Waktu terapi dia kita menghabiskan waktu, akhirnya kita nggak bisa terapi karena anaknya kejang. Nggak cuma menghabiskan waktu, anak yang sesudah kejang biasanya itu dia banyak sesuatu yang dia dulu bisa kuasai terus lupa. Nah, itu akhirnya juga mempengaruhi performa anak untuk dari sisi pencapaian selama terapi. Sekarang kita masuk yang nomor 18.
Oke, bicara secara obsesif ini juga banyak, ngomong terus. Ngomong nggak kadang-kadang hanya bunyi-bunyian, kadang-kadang hanya nggak ada artinya biasanya. Atau, kadang-kadang mengatakan sesuatu yang sama secara terus-menerus. Ya, menanyakan sesuatu secara terus-menerus. Nah, ini biasanya kalau saya, eee, enzim, kalau Anda mendapatkan dosis enzim yang tepat, ini akan hilang, dia akan tenang. Nah, ini sangat, kalau Anda minum enzim, Anda tidak bisa mencapai tahap anak Anda berubah, mengalami perubahan dari sisi perilakunya, berarti Anda belum mendapatkan dosis yang tepat untuk anak Anda. Atau kemungkinan lain, anak kita kena alergi dari enzim tersebut. Jadi harus diterapi dulu, supaya nggak alergi, baru selesai itu baru kita lanjutkan pemakaian enzim kita. Sampai membuat anak kita tenang. Tenang itu akhirnya gini, biasanya anak ini kan selalu kalau nggak ke sana kemari, atau dia, eee, diem tapi ngoceh sendiri. Nah, kalau tenang itu anak kita duduk, terus dia tidak ngoceh, dia bisa memperhatikan lingkungan. Nah, tanpa dia melakukan, jadi dia sedang kayak melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Nah, ini yang seperti yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Nah, itu yang saya ngomong, dia tenang. Tenang melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Awareness-nya dia, eee, bertumbuh. Dia lihat, "Oh, itu ada mama saya sedang masak, atau sedang memotong, atau sedang, berbicara di telepon. Papa saya sedang makan di meja makan, atau papa saya mungkin sedang melakukan sesuatu dengan laptopnya." Nah, itu pengamatan. Nah, dari pengamatan itulah akan timbul satu, dia menirukan. Oh, dia menirukan papanya seperti papanya main laptop. Nah, dia menirukan, eee, ibunya yang kalau bicara di telepon seperti itu. Nah, itu diperlukan pengamatan. Nah, pengamatan itu oke, biasanya ada anak-anak yang bisa melakukan, imitasi seperti itu. Tetapi imitasinya harusnya berkembang dong. Tambah lama tambah kompleks, tambah lama tambah panjang proses yang dilakukan dia. Jadi dia yang tahu, oh dulu dia taunya seperti ini aja. Oh, sekarang saya tahu, oh kalau sebelum masuk itu pasti harus masukkan password. Oh, dia bisa tahu loh kalau password-nya itu, Anda kalau lagi masukkan password, Anda nggak hati-hati, dia melihat, dia akan tahu password Anda. Nah, oke, kembali lagi ke sini ya. Bicara tadi, bicara secara obsesif, itu pasti akan mengganggu, kegiatan terapi, baik offline maupun online. Nah, ada satu cara untuk menghambat dia, ada beberapa cara untuk membuat dia tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Biarlah, berilah dia tugas dengan mulutnya untuk bagaimana supaya mulutnya tertutup. Kalau dia nutup mulutnya, nggak mungkin toh dia bisa mengeluarkan suara. Oke. Salah satu, saya nggak punya inilah, Anda punya stiknya es krim itu. Nah, dia ngomong, "Oke, kamu pakai ini, umpamanya ini stik es krim. Jangan biarkan stik es krim itu jatuh." Jadi mungkin kalau Anda perlu dia nggak ngoceh, mendengarkan, dia ngomong, "Latihlah anak Anda gini." Kalau dia ngomong kan ini pasti jatuh. Enggak bisa. Jadi coba sampai kita hitung ya, sampai 10 ya. Hmm, nah, seterusnya. Nah, itu latihan yang nanti sewaktu-waktu Anda
inginkan dia untuk diam, Anda punya tools-nya. Kembali lagi ini, kaku terhadap rutinitas. Biasanya anak yang kaku terhadap rutinitas itu anak-anak yang mempunyai pengalaman yang jelek terhadap kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dia takut. Kenapa takut? Karena banyak hal, kalau yang baru, yang saya nggak tahu, itu memberikan efek mengejutkan, menyakitkan. Jadi paling enak yang rutinitas itu yang seperti yang saya tahu, dan saya tahu itu tidak akan memberikan pengalaman yang tidak baik bagi saya. Nah, jadi anak-anak yang kaku terhadap rutinitas itu adalah anak-anak yang mempunyai pengalaman buruk dengan kejadian-kejadian dalam hidupnya. Oke, nah kalau ini anak-anak kita terjebak seperti ini, bisa dibayangkan. Anak kita itu akan jadi anak yang nggak fleksibel. Nah, kalau nggak fleksibel, ya udahlah nggak fleksibel, nggak apa-apa. Loh, kalau nanti mencari solusi, dia juga nggak fleksibel. Karena pilihannya dia terbatas. Pengalamannya yang dia punya di dalam otaknya itu terbatas. Aku dari sini ke tempat terapi lewatnya jalan ini aja. Aku lewat jalan lain, aku nggak mau. Nah, mungkin problemnya bukan karena pernah tabrakan atau apa, mungkin problem-problem lain yang membuat dia itu sangat kesakitan. Nah, karena sensorinya semuanya sensitif. Nah, itulah. Jadi semua hal itu saling terkait. Kalau kita melihat behavior anak itu sebenarnya dari ini. Kalau kita sensorinya dia, yang paling penting sensorinya dia itu menjadi seperti kita, itu sudah itu adalah kausal dari semua masalah yang kita hadapi di anak-anak ini. Nah, tetapi bagaimana membuat sensori anak-anak ini menjadi seperti kita? Nah, itu pekerjaannya Dr. Ali. Oke, secara biomedis itu bisa dibantu, ada problem-problem tertentu dari otaknya, kadang-kadang dari syarafnya, gimana saluran mielinnya kurang bagus, ada banyak. Saya di sini nggak dalam posisi untuk bisa membicarakan itu. Terus jadi kalau kaku terhadap rutinitas, pastinya itu ngefek di terapi. Dia pengennya gini biasanya, gambarnya yang diberikan harus gambar ini. Kan nggak mungkin toh kita tuh hanya harus gambar ini terus. Terus kalau kita ngasih display sesuatu harus dari kiri ke kanan, nggak boleh dari atas ke bawah. Nah itu akhirnya kan anak ini nggak fleksibel. Walaupun nanti anak ini bagus pun, besarnya pasti akan jadi aneh. Nah, karena dia melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu, ngapain harus dengan cara ini? Dengan cara ini lo bisa, tapi dia nggak bisa terima. Nah, dan itu jadi anak ini problemnya juga waktu belajar mungkin gini. Aku maunya belajar di kelas ini, aku enggak mau belajar di kelas yang lain. Nah, terus aku maunya sama dengan guru A, terapi A. Aku nggak mau diganti sama sekali. Dan orang tuanya juga mendukung. Saya tidak mau anak saya diganti terapisnya. Nah, ini yang membuat anak-anak ini akan semakin menjadi-jadi. Jadi sebenarnya ibu yang melihat ini, kalau sudah melihat seperti ini, kita harus kikis dia yang supaya menjadi lebih fleksibel. Walaupun memang pertama-tama dia akan marah, nangis, nggak apa-apa. Terus akhirnya dia ngomong, "Loh iya ya, kan nggak apa-apa tuh." Nah, walaupun ini dengan cara yang berbeda, akhirnya juga tidak ada sesuatu yang terjadi yang menyakiti anak-anak ini. Nah, akhirnya dia semakin percaya diri, dan behavior ini akan lama-lama hilang. Oke, berteriak menjerit-jerit.
Nah, anak yang suka berteriak menjerit-jerit ini biasanya, kadang nggak tahu ada kita nggak tahu karena apa dia berteriak, tapi dia sukanya menjerit-jerit. Nah, biasanya mungkin mereka itu butuh rangsangan auditori yang lebih, yang lebih daripada yang dia terima saat itu. Kalau dia marah, dia menjerit-jerit, ya itu biasalah. Tapi biasanya kalau anak ini keseringan berteriak, nah terus kita ngajarnya itu kapan? Pasti akan mengganggu terapi. Nah, untuk membuat dia tidak berteriak, kalau dia berteriak, dia kan nggak bisa memberikan respon. Dia bingung dengan dirinya sendiri. Walaupun itu yang kita minta mungkin, ambil apel. Dia teriak, "Ah!" Mungkin dia akan teriak-teriak dulu, baru mungkin kita ulangi lagi, ambil apel, bisa. Tetapi waktu yang banyak kalau dikumpulkan dalam satu sesi, mungkin berteriak dan menjerit-jeritnya itu bisa berapa puluh menit. Nah, kita kan rugi kan juga. Nah, dan ini, kalau umpamanya ini masuk memang kita masih mendiskusikan untuk terapi. Tapi kalau ini nggak diadres, bagaimana anak kita mau sekolah di tempat umum atau sekolah yang klasikal dengan anak-anak lainnya. Pastinya anak-anak lainnya akan ter terganggu dengan suara-suara yang sangat keras. Dan akhirnya kita akan disuruh kalau sekolah, akhirnya sekolahnya akan ngomong, "Bu, maaf Bu, kita nggak bisa nerima anak Ibu lagi." Akhirnya hal-hal yang ya saya tahu itu membuat hati kita sangat sedih. Saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Nah,